kita akan melanjutkan kembali. Jadi P1 kali silang dengan P2 adalah P1 kali P2 sin theta per P1 dotnya, dot berarti P1 kali P2 cos theta. Ini kan maksudnya bisa dicoret gitu. Jadi tinggal sisanya adalah sin theta per cos theta. Nah ini berarti kalau di atas tadi kan P1 kali P2 dikali sin theta adalah besarnya 2 satuan. Ya, apa yang diketahui ya. Informasinya seperti itu. Yang di bawahnya P1 kali P2 sama P1 kali P2 kali cos theta adalah hasilnya adalah 3 satuan. Nah, karena kita coret, ini kan jadi yang atas berarti 2 satuan. Di bawah 3 satuan. Hasil dari perkalian mereka ya. Berarti kan 2 satuan. Hasil perkalian di bawah 3 satuan. Kemarin yang operasional sebenarnya kita coret, berarti tinggal kita sin theta kali per cos theta. Berarti mereka tadi masih jumlahnya sama ya. Berarti 2 per. Ini cuma karena saya coret aja, tapi kan hasil dari mereka tadi awalnya adalah 2 per 3. Kita tulis lagi. Ya, kalau saya mau ini, jelaskan dari sini misalnya. Kita gini aja. Aja di sini ya. Sama dengan. Jadi, awalnya kan dari sini. P1 kali P2 sama dengan 2 per 3. Awalnya kan begitu. Jadi awalnya dari P1 kali P2 dikali sin theta sama dengan 2. P1 kali P2 cos theta sama dengan 3. Kan dari awalnya dari situ, dari yang diketahui. Nah, cuman kita coret, dibagi bisa. Jadi tinggal sin theta per cos theta adalah sama dengan 2 per 3. Nah, dari situ aja. Nah, kita ketahui juga sin theta dibagi cos theta adalah kan tangan theta. Berarti tangan theta adalah 2 per 3. Oke, coba dipelajari bentar. Itu hasilnya dari mana? Karena dari hasil awal ya, P1 kali P2 sin theta sama dengan 2. Yang di bawahnya P1 kali P2 cos theta sama dengan 3. Dari diketahuinya tadi kan. Baru kita operasionalkan. Nah, sisa adalah sin theta per cos theta sama dengan 2 per 3. Nah, sin theta per cos theta yang kita jadikan tangan. Jadi tangannya misalnya jadikan tangan sin theta per cos theta sama dengan 2 per 3. Oke, saya rasa sudah cukup jelas. Kembali ke gambar. Nah, tinggal sisanya adalah theta sama dengan berarti aktan ya, seperti kemarin kita pelajari. Dari 2 per 3. Sama dengan 33,69 derajat. Berarti theta atau besarnya putaran ke kanan ke kirinya tadi, ibarat sebuah sekrup, berarti kita memutarnya, kalau prinsip tangan kanan ya, dengan arah jempol, berarti kita muter kalau kita muter skrup itu, berarti muter ke kanan sebesar 33,69 derajat. Berarti kan ketahuan nanti itu putarannya 33,69 derajat ke arah atas sih, itu lagi nanti prinsip tangan kanan ya. Genggaman tangan kanan itu prinsipnya. Itu nanti ke atas dari perkalian silang P1 kali P2-nya adalah 2 satuan. Berarti nanti kita
putar 33,69 derajat, dia akan naik sebesar 2 satuan, berarti. Besar 2 lah. Naik ke atas berarti 2. Dapat dari perkalian silangnya sama dengan 2. Nah, ini tetanya berarti 33,69 derajat. Berarti kalau kita putar searah 33,69 derajat, akan menghasilkan 2, itu yang didapat dari lihat hasil perkalian silangnya kan ke atas. 2 ke atas ya. Kalau min 2 berarti kalau dari perkalian silangnya berarti kalau min 2 berarti ke 2 ke bawah. Artinya kita muternya berarti berlawanan dengan arah putaran tadi. Oke. Nah, itulah hubungan antara perkalian titik dengan perkalian silang. Jadi perkalian titik itu jelas hanya menghasilkan skalanya ya pada bidang dasarnya, putarannya, skalanya berapa kali putaran gitu, atau 3 putaran. Nah, kalau atasnya perkalian silangnya itu menghasilkan arah putarannya, arahnya ke atas. Nah, ini seperti penjelasannya di bawah. Dalam operasi penjumlahan vektor, di pada vektor-vektornya mempresentasikan besaran fisika, maka hanya vektor-vektor yang sejenis yang dapat dijumlahkan. Jadi kalau dalam penjumlahan vektor itu bisa berfungsi, maksudnya hanya pada vektor-vektor yang besarannya sama. Misalkan antara vektor kecepatan sesama vektor gaya dan seterusnya. Jadi maksudnya antara sesama vektor kecepatan. Jadi maksudnya kalau penjumlahan itu kan hanya operasinya pada vektor kecepatan dengan vektor kecepatan saja gitu. Dengan vektor gaya gitu. Dalam operasi perkalian vektor kita dapat menghasilkan 2 buah vektor yang sejenis maupun yang tidak sejenis. Nah, ini maksudnya adalah kalau penjumlahan vektor atau pengurangan vektor hanya bisa dioperasikan pada vektor-vektor yang sejenis, artinya kecepatannya dengan vektor kecepatan, vektor gaya dengan vektor gaya. Sedangkan pada operasi perkalian vektor itu bisa sesama jenisnya, misalnya perkalian vektor kecepatan kali vektor kecepatan bisa, ataupun dengan yang lain jenisnya gitu. Jadi kalau perkalian ini bisa sejenis dan vektor yang tidak sejenis, misalnya vektor kecepatan dengan vektor gaya bisa dikalikan. Nah, makanya ini bisa berfungsi untuk seperti di bawah itu ada momen gaya. Nah, momen gaya itu kan itu jadi ada dua jenis ya yang berbeda itu. Jadi misalnya nggak hanya sejenis saja, sejenis bisa. Jadi kalau untuk perkalian vektor sejenis bisa, ya jenis bisa. Jadi kalau ini bisa untuk 2 jenis jadinya, bisa sejenis, bisa 2 jenis. Nah, kalau ini jadi perkalian bisa untuk 2 jenis. Ini contohnya, maksudnya adalah mengalihkan vektor panjang atau jarak dengan vektor gaya. Jelas berbeda vektor ya kan. Ini vektor panjang dan vektor gaya kan beda ya. Nah, itu bisa dalam perkalian vektor. Sedangkan kalau penjumlahan vektor itu hanya yang sejenis saja. Karena vektor gaya hanya dengan vektor gaya aja, nggak bisa dengan jenis vektor yang lainnya.
atau dengan vektor panjang misalnya, atau vektor kecepatan nggak bisa ya. Tapi kalau untuk perkalian vektor ini bisa untuk dioperasikan pada dua vektor yang sejenis atau dua vektor yang berbeda jenis. Nah, ini nanti prinsip-prinsipnya bisa digunakan seperti pada rumus momen gaya gitu. Momen gaya ini kan rumusnya dari perkalian vektor antara dari jaraknya ya, jarak dengan, jadi vektor jarak dengan dikali dengan vektor gaya. Nah, sesuai dengan prinsip perkalian vektor tadi, maka bisa dijabarkan lagi menjadi, kalau tadi kan A kali B sama dengan A kali B sin theta ya. Nah, ini berarti kalau jarak kali gaya adalah jarak kali, atau R nih ya, maksudnya R. Jarak kali gaya kali F dikali dengan sin theta. Kalau tadi kan A kali B jadi sama dengan A kali B sin theta. Nah, ini R kali F berarti jadi R kali F sin theta. Nah, kalau perkalian bisa, tapi kalau penjumlahan kan nggak bisa. Misalnya R tambah F itu nggak bisa ya. Vektor R, vektor jarak ditambah vektor F nggak bisa. Hanya pada yang sejenis saja. Ya vektor jarak dengan vektor jarak, ya kan? Kalau penjumlahan gitu, Mas. Sedangkan kalau perkalian ini bisa gitu. Vektor jarak dikalikan vektor gaya bisa. Beda jenis kan, beda jenis vektor. Atau sejenisnya juga bisa. R dikali R gitu misalnya. Vektor R dikali vektor R bisa. Vektor gaya kali vektor gaya juga bisa. Kalau dalam perkalian ibarat. Atau misalnya untuk rumus usaha atau W ya, atau kerja ya. Itu adalah rumusnya kan R kali F. Vektor R kali vektor R, vektor R dot vektor F ya. Itu nanti rumusnya menjadi R kali F cos theta. Nah, begitupun tadi A dot B kan bisa A kali B cos theta. Nah, ini R dot F berarti bisa jadi R kali F cos theta. Jadi begitu penjelasannya ini. Jadi AB-nya ini ibaratnya bisa dua vektor yang berbeda ya dalam perkalian. Nah, ini bisa dipakai untuk mencari rumus-rumus yang ada ya, baik rumus usaha atau rumus momen gaya atau rumus yang lain. Oke, selanjutnya kita ngerjakan soal latihan, tapi nanti tes formatifnya nggak usah ya. Artinya tes formatif nanti kita kerjakan di grup aja. Ya, saya rasa nanti buat latihan aja yang tes formatifnya, kita ngerjakan yang latihan saja. Saya lebih jelas. Nah, ini berapakah faktor konversi dari sentimeter kubik? Nah, konversinya masih ke inci kubik. Ya. Nah, saya rasa udah paham semua kalau masalah satuan. Cuman mungkin saya akan tambahkan misalnya begini, hati-hati kalau masalah satuan. Jadi kita kadang-kadang suka bablasan ya, misalnya gini. Misalnya 5 dikali 5 boleh saja, boleh. Yang bertanya tadi ya boleh saja. Ini saya mau jelaskan dulu misalnya nih, kalau dalam konversi ini yang hati-hati kadang-kadang begitu. Misalnya 5 cm kubik ya. Kalau itu kan 1 ya. Kita misalnya ngomong 5. Menjadi berapa meter kubik? Nah, gitu aja. 5 benar cm kubik. 5 cm kubik
5 meter kubik menjadi berapa sentimeter kubik. Nah, kita tahu nih berarti kalau kubik kan misalnya dari meter ke sentimeter berarti kan kali 100 ya. 100. Nah, cuma kalau meter kubik dijadikan sentimeter kubik berarti 100 pangkat 3 kan. Cuman masalahnya begini, apa 5-nya juga kita ikuti pangkat 3 atau tidak kan? Kadang kan kita suka lupa, misalnya saya jadikan misalnya kayak gini. Jadi 5 kali 100 misalnya, kali pangkat 3 gitu. Ini hasilnya sebenarnya salah ya kalau gitu. Jadi kalau ada begini, itu kan kalau di soalnya hanya satu ya, misalnya 1 meter kubik. Nah, cuma pertanyaan kalau misalnya 5 gitu gimana? Jangan semuanya gitu. Yang dipangkatkan hanya yang 100-nya saja. Gitu. Jadi salah kalau gitu. Cukup 5 kali meter ke sentimeter kan 100 atau 10 pangkat 2 deh boleh. Ini jadi hanya yang jadi konversinya yang diangkatkan gitu. Misalnya berapa ya? 7 bisa meter segi sama dengan berapa sentimeter. Kan gitu. Ini hanya yang dikonversikan aja, per satunya saja dikonversikan. Jangan 7-nya dipangkatin juga. Jadi nanti 7 kali dari meter ke sentimeter kan 100 juga ya. 10 pangkat 2 pangkatkan 2. Nah, ini jadinya begitu. Jangan 7-nya ikut dipangkatin. Itu aja mungkin ngasih tahu supaya hati-hati kalau ada operasi begini. Ini kebetulan satu saja ya kan. Jadi nggak kelihatan operasinya bagaimana. Kalau pada soal latihan itu hanya masing-masing satu itu di konversi. Jadi kita kembali soal latihan. Mungkin kalau konversi mudah dipahami, cuman ya hati-hatinya tadi begitu aja. Pada kalau dari sentimeter kubik, dari meter kubik ke sentimeter kubik, misalnya lebih dari 1 ya, misalnya 5 cm kubik, jadi 5-nya jangan diangkatin juga. Hati-hatinya hanya di situ. Selain itu ya mudah saja. Gitu. Bentar ya. Oke, ini saya rasa nomor 1 ini sudah saya nggak perlu bisa ya. Yang perlu hati-hati tadi di situ aja. Nanti kalaupun masih ada yang mau nanya, gampang aja di grup aja bisa. Untuk masalah konversi ini ya. Kemudian nanti kontak aja langsung nomor 2. Besaran gaya didefinisikan sebagai perkalian antara massa dan percepatan. Tentukan dimensi gaya. Kalau dimensinya ya. Tapi kalau dimensi berarti kita pakai ambangnya. Nah, itu juga sudah ada di jawabannya petunjuknya. Dimensi dari gaya itu kan F sama dengan dimensi dari coba ke bawah Mas dari jawaban latihannya aja. Nah, oke.
Oh, nanti atas lagi soalnya. Berarti kan kalau dimensi berarti lambangnya ya. Gaya itu lambangnya F sama dengan massa kali percepatan. M itu massanya adalah lambangnya M, percepatan lambangnya A. Nah, kita satuannya, ini yang selanjutnya M ini maksudnya bukan massa ya, tapi meter dia. Kalau yang awal M kali A itu berarti massa kali percepatan. Yang M sama dengan M kali L kali T pangkat min 2 itu, M-nya itu adalah meter itu maksudnya. Sorry maaf, masih M ya, masih M. Sorry, masih M. Saya ralat lagi. Jadi gaya adalah dengan lambang F sama dengan M kali A dengan M sebagai massa, kemudian A adalah percepatannya. Nah, sama dengan M artinya massa tetap. Nah, A ini kan bisa jadi rumusnya adalah meter per second kuadrat ya, artinya panjang dibagi dengan waktu pangkat 2 ya, atau per second kuadrat ya. Jadi A itu kan satuannya meter per second kuadrat. Nah, meter itu adalah dimensinya adalah L ya, atau panjang. Per second kuadrat itu kan dimensi dari T. Nah, karena second kuadrat berarti per second kuadrat berarti per T pangkat 2 atau T pangkat min 2. Dari situ ya. Ini udah pernah kita pelajari. Jadi L sama T-nya itu kita dapat dari A-nya ya. Nah, dari A-nya adalah meter per second kuadrat atau panjang dibagi dengan 1 second kuadrat atau dikali T pangkat min 2. Per second kuadrat itu kan berarti second pangkat 2 kan. Second pangkat min 2. Jadi per second kuadrat itu adalah second pangkat min 2. Nomor 3, sebuah balok ukuran panjang 16 cm, lebar 4 cm, dan tebal 1 cm, dan massanya 200 gram. Tentukan massa jenis balok dalam sistem CGS dan SI. Nah, apa bedanya CGS dan SI? Kalau CGS itu, saya mau tambahkan, CGS itu bisa, kalau untuk satuan massa itu bisa pakai gram. Untuk CGS ya, sistem CGS. Dan satuan panjang itu kita bisa pakai sentimeter ya. Nah, seperti kita lihat pada soal jawaban, pada lembar jawaban. Nomor 3 ya. Nah, itu sistem CGS itu. Sesuai dengan soalnya, tentukan massa jenis balok dalam sistem CGS. CGS itu maksudnya satuannya itu untuk massanya bisa pakai gram. Kalau SI kan satuannya itu harus kilogram gitu. Kalau sistem CGS bisa gram gitu pakainya. Kalau untuk SI, Persatuan Internasional, sistem internasional itu satuannya pakainya, kalau untuk ukuran panjang atau jarak itu pakainya meter kan. Sedangkan untuk sistem CGS pakainya sentimeter. Nah, itu yang di jawabannya itu, untuk jawaban latihan itu adalah sistem CGS berarti gram per sentimeter jadi. Jadi rumus massa jenis adalah M dibagi V atau massa dibagi dengan volumenya.
sama dengan 200 gram per 64 cm kubik. Nah, itu diralat lagi di jawabannya itu terusnya satuannya gram per centimeter kubik juga ya. Bukan per centimeter itu. Nanti diralat lagi nih nomor 3 ada di jawabannya adalah sama dengan 200 dibagi 64, hasilnya harusnya satuannya juga gram per centimeter kubik ya. Misalnya saya hitung dulu nih, misalnya 264 dibagi 200 dibagi 64 ya. 200 dibagi 3,125. Berarti 3,125 gram per centimeter kubik. Oke, benar jawabannya. Nah, teman kita ada yang menjawab sih. Benar. Satuannya dirubah ya. Itu salah cetak lagi. Hasilnya harusnya satuannya gram per centimeter kubik juga. Itu sistem CGS ya. Jadi kalau untuk sistem CGS untuk massa dia pakai gram. Untuk jarak atau panjang itu pakai centimeter. Sedangkan kalau untuk SI adalah pakai untuk massanya pakai kilogram. Kalau untuk satuan panjang pakai meter. Nah, untuk yang sesuai pertanyaannya kita kan suruh pakai sistem CGS dan SI ya. Nah, ini yang untuk jawaban latihannya itu pakai CGS saja, sedangkan yang SI-nya kita jawab sendiri saja nanti. Jadi tinggal nanti dijadikan kilogram untuk masanya, caranya begitu. Nah, untuk yang panjangnya pakai kita jadikan konversi meter SI-nya. Ini SI ya. Hati-hati tadi saya bilang yang masalah konversi itu berarti hati-hati nanti mengkonversikan sentimeter kubik ke meter kubik ya. Jangan sampai nanti dipangkatkan juga itu yang 64-nya gitu. Atau 200-nya nanti jangan ikut dipangkatkan ya. Yang dipangkatkan hanya nanti satuan saja. Nanti kita bisa jadi buat latihan juga yang sistem SI-nya nomor 3 kita sempurnakan jawabannya. Kita bisa buat bahan diskusi di grup lagi nanti. Karena yang jawaban latihan di sini hanya sistem CGS-nya aja yang dikasih jawaban. Nanti yang SI-nya kita coba jawab di grup ya. Kemudian nomor 4 ya. Nomor 4. Diketahui dua vektor A dan B besar-besar vektor A sama dengan 3 satuan dan B 5 satuan. Kedua vektor membentuk sudut 30 derajat. Tentukan A plus B, kemudian A min B, CB plus A, B-nya B min A. Nah, kita langsung ke jawabannya lagi. Kayak ada patokannya. Nah, kalau dalam penjumlahan vektor itu kan terlihat nanti di situ A plus B itu nanti hasilnya sama dengan B plus A ya. Ke bawah lagi bisa mas. Jadi kalau penjumlahan itu komutatifnya sama ya hasil vektornya. Sedangkan kalau yang A min B itu sama dengan seperti tadi rumus yang sebelum pada awal kita tadi jelaskan adalah min dalam kurung B min A. Ya. Nah ini juga nanti kan berarti seperti tadi saya jelaskan juga di awal min dalam kurung B min A itu juga bisa menjadi min B plus A berarti kan gitu. Jadi vektor A dikurang vektor B sama dengan min B ditambah vektor A. Itu juga bisa ya jadinya. Jadi nanti kalau misalnya
saya jadikan seperti itu, jadi kelihatan yang min itu kan B-nya, berarti berlawan arah B-nya. Jadi pada gambar kan seperti itu. Sedangkan A-nya tetap positif, artinya sesuai arah awal ya. Jadi kalau kita sistem perkalian biasa lah gitu, min dalam kurung B min A bisa jadi min B plus A kan gitu. Di pemahaman mudah gitu. Nah, nanti berarti yang berlawan arah adalah yang minnya saja dengan vektor B-nya, dengan vektor yang B. Nah, seperti digambarkan seperti itu. Nah, min B plus A berarti A-nya tetap, arahnya tetap sama ya seperti awal. Nanti vektor resultannya adalah di bawah. Jadi kita dengan prinsip lambang seperti ini, A min B sama dengan min B kurang A itu nanti gunanya buat di situ. Jadi kita akan tahu yang vektor yang mana yang sebenarnya yang berlawanan arah atau yang mana yang sama. Untuk menggambarnya seperti itu nanti kelihatan agak lebih mudah dengan rumus ini. Nah, kalau B min A-nya saja berarti berlawanan arah sama aja ya. Misalnya A min B kalau A min B kan itu berlawanan arah nanti dengan B min A-nya. Ya. Itu ya kira-kira. Jadi kita lanjut saja yang tab sumatif, nanti kita juga bisa buat latihan di grup untuk supaya kita lebih memahami lagi. Kita masuk modul 2 aja. Ada sedikit waktu, kita bahas sedikit mengenai kinematika. Jadi kinematika ini di bahannya belum ada ya. Kelihatan nggak, Mas? Belum. Ya udah, sabar aja. Ya sambil saya jelaskan saja dikit sambil nunggu gambarnya. Jadi kinematika ini bahasan tentang gerak tanpa memperhatikan apa yang menjadi penyebab geraknya. Jadi kita hanya memperhatikan hasil geraknya saja gitu yang kita bahas kalau dalam kinematika. Seperti perpindahan, perpindahan, kecepatan dan percepatan. Jadi hanya kita yang bahas bukan sumber geraknya ya, tapi hasil geraknya saja. Itu bisa berupa perpindahan, bisa berupa kecepatan, hasil geraknya itu dan kecepatan. Jadi kita bahas kinematika itu seputar itu saja. Nah, nanti ada yang geraknya 1 dimensi dan 2 dimensi. Kalau gerak 1 dimensi ya geraknya hanya sifatnya pada
satu garis ya, satu garis X atau salah satunya garis Y-nya gitu. Nah, kalau untuk dua dimensi itu biasanya ciri-cirinya melibatkan dua sumbu garis ya, sama diorkan sumbu X-nya dan Y-nya. Kalau yang gerak dua dimensi itu pada koordinat kartesian nanti sebut. Bahannya belum ada Mas ya? Mau dicari dulu. Udah mulai dari situ aja nggak apa-apa. Gerak satu dimensi ya. Kita mulai dari gerak satu dimensi. Kalau gerak satu dimensi hanya melibatkan satu sumbu koordinat saja. Seperti pada gambar ini kan, hanya delta X-nya saja atau hanya delta T-nya saja. Itu sifatnya, atau delta itu maksudnya selisihnya ya. Jadi selisih X yang pertama dengan selisih X yang keduanya. Dengan delta T-nya itu selisih jarak antara, selisih waktu antara waktu yang pertama dengan momen waktu yang kedua. Jadi hanya linear aja, satu arah ya. Maksudnya satu garis aja, satu sumbu lah. Selisih jarak saja atau selisih waktu saja. Atau bisa jadi selisih tinggi saja gitu. Nah, halaman selanjutnya dibalik aja boleh. Ini udah rumus dasar mungkin udah banyak. Ini rumus kecepatan rata-rata itu. Oke, sama dengan, jadi ini bisa kalau ada garis di atasnya itu bukan garis vektor ya. Kalau garis vektor kan atasnya ada panahnya ya. Panahnya. Nah, kalau nggak ada panahnya itu ada garis di atas P itu berarti kecepatan rata-rata. Itu nama kecepatan rata-rata P dikasih garis di atasnya, tapi bukan garis vektor ya. Kalau garis vektor kan atasnya ada panahnya. Garis panah. Nah, itu tidak ada anak panahnya, hanya garis saja di atas. Itu berarti kecepatan rata-rata adalah sama dengan delta X per delta T. Delta X itu kita tahu selisih antara jarak awal ya dengan jarak akhirnya atau jarak kedua titik ya, jarak kedua titik dibagi dengan jarak atau selisih waktu dengan satu waktu yang pertama awal dan waktu yang keduanya, selanjutnya lah selisih waktu. Nah, ini catatan harga delta T selalu positif. Mengapa? Sedangkan delta X bisa berharga positif atau negatif. Karena jika benda bergerak ke arah X positif atau X2-nya lebih besar dari X1-nya. Jadi kalau jarak yang keduanya itu lebih besar dari X1-nya, berarti kan arahnya ke kanan ya. Misalnya X2-nya 10 meter, X1-nya 0 meter, berarti kan arahnya X1 ke X2 kan. Berarti positif ya. Harga delta X lebih besar dari 0.
Dan kecepatan juga bisa berharga positif. Sebaliknya jika benda bergerak X negatif, itu sebaliknya ya, X2-nya lebih kecil berarti. Misalnya itu tadi, X2-nya min 10, X1-nya 0. Berarti arahnya ke arah ke negatif. Maka harga delta X lebih kecil dari 0 dan V juga bisa berharga negatif juga. Artinya berlawanan arah juga bisa. Tapi kalau T khusus tidak bisa ya. Jadi nggak ada min 2 detik itu nggak ada ya. Adanya selalu positif 2 detik untuk selisih waktu. Contoh 1, sebuah partikel bergerak sepanjang sumbu X pada T sama 1 posisinya X1 8 meter dan pada T2 3 detik. T2-nya 3 detik posisinya X2 sama dengan 4 meter. Tentukan besarnya kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata ini seperti rumusnya adalah delta X per delta T adalah selisih jarak. Sebenarnya kita juga nggak usah pakai mau X1 min X2 juga boleh. Sebenarnya yang penting kita hanya tahu jaraknya. Tapi kalau mau menentukan positif min atau negatifnya boleh juga sih pakai rumus 2 min X1. Jadi X2-nya lebih besar berarti kan arahnya ke kanan ya. Nah ini tapi di sini diketahui X2-nya lebih kecil berarti ya. Nah, itu udah kelihatan nih arahnya naik. Nah, selisih waktunya dibagi selisih waktunya dari 3 detik ya, posisi sampai mencapai X2-nya itu adalah 3 detik. Sedangkan waktu pada saat X1-nya adalah 1 detik ya. Jadi 3 dikurang 1. Jadi untuk selisih waktu itu kelihatan bahwa selalu positif. Tapi kalau untuk jarak bisa negatif. Ini berarti contoh yang jaraknya bisa negatif. Berarti arahnya kalau negatif ke kiri sumbu X ya. Berlawanan dengan arah positif X. Kemudian yang B, kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat T sama dengan limit. Sebelumnya saya jelaskan dulu nih bedanya apa kecepatan rata-rata dengan kecepatan sesaat. Jadi begini misalnya bedanya. Kalau kecepatan rata-rata itu berarti dianggap rata-ratanya ya. Kita mencari nilai rata-rata kan dianggap rata ya dengan cara menjumlahkan seluruh resultannya dibagi dengan jumlah n-nya. Jadi hasilnya rata-rata. Sama begitu dengan kecepatan rata-rata, artinya dirata-ratakan dalam selisih waktu tersebut. Jadi tidak artinya berarti dia tidak ada percepatan gitu. Kecepatan rata-rata dianggapnya tidak ada percepatan. Jadi dianggapnya flat lah gitu, dianggap rata-rata. Nah kalau kecepatan sesaat itu maksudnya, jadi kadang-kadang kan kalau yang pakai kita mau ibarat realnya ya, misalnya gini, kita jalan dari A ke B. Kalau jalan A dari ke B itu kan kadang-kadang kita kecepatan naik dan turun, naik dan turun. Nah kalau kecepatan rata-rata ini, kita anggap rata-ratanya saja kecepatan yang konstan gitu. Dianggapnya tidak ada naik dan turun. Kita jadikan rata-rata saja. Nah, kalau ada kecepatan naik turun, berarti kan ada percepatan baik itu naik dan turun ya. Kita nggak ambil kecepatan rata-ratanya berarti misalnya. Nah, kalau kita nggak ambil kecepatan rata-ratanya, berarti di antara titik kita antara A sampai B itu, entah di titik mana kita kadang lebih cepat, kadang lebih lambat ya. Nah, itulah kecepatan satu titik yang kita maksud tadi ya. Antara dan B kita di titik ini, di antara A dan B tadi
kecepatannya berapa, nanti berubah lagi saat di titik yang kedua atau berubah lagi di titik yang ketiga. Jadi beda ya antara kecepatan rata-rata dengan kecepatan saat itu saat kita di titik yang dimaksud. Artinya bisa berubah, bisa naik atau turun, atau bisa artinya bisa berubah lagi. Kalau kecepatan rata-rata, mau ada berubahnya atau tidak, kecepatan kita dianggap rata-rata saja. Itu pakai rumus yang tadi, kalau kecepatan rata-rata, makanya dianggap sama. Misalnya dianggap rata-rata kecepatan rata-rata kita dari A ke B 100 km per jam, berarti dianggap rata-rata ya. Artinya kita berjalan 100 km aja kecepatannya. Sebenarnya kalau kita ngeliat speedometer kita nih 100 km per jam terus gitu, berubah, dianggapnya begitu. Padahal kan kita kadang-kadang ada naik, ada turun. Nah kalau kecepatan rata-rata ini dianggap seperti kita 100 km per jam terus gitu. Nah kalau kecepatan sesaat itu lebih realnya gitu. Sebenarnya lebih real. Kadang kita di titik ini kecepatan naik, kadang di titik lainnya kita kecepatan turun. Ada itu namanya ada percepatan ya. Ada percepatan naik, ada percepatan turun. Kalau kecepatan naik berarti percepatan naik. Kalau kecepatan turun berarti percepatan turun. Ibaratnya kalau katanya, kalau bahasanya kan gini, jalannya dipercepat dong, gitu kan. Dipercepat berapa kali? Oh 2 kali, nah itu percepatan. Oh jalannya diperlambat dong, diperlambat berapa kali? Setengah kali lebih lambat deh. Nah, itu percepatan tuh turun atau negatif. Nah kecepatan sesaat itu seperti itu. Jadi entah kita di titik mana, kecepatan itu bisa berubah saat waktu tertentu lah, saat tertentu itu bisa. Makanya rumusnya adalah seperti di modul T sama dengan limit delta T mendekati 0 dari delta X per delta T ya. Nah kalau bagi yang udah belajar limit ini, nah itu delta T-nya berarti mendekati 0, artinya kalau limit mendekati 0 berarti kan kalau ada kalkulus limit ya. Jadi dianggap selisih waktunya itu tidak ada gitu. Mendekati 0. Ada selisihnya tapi jadi misalnya kalau limit ya, kita anggap masalah limit. Jadi limit delta T mendekati 0. Nah, ini seperti apa nih limit delta T mendekati 0? Berarti kalau limit gitu ya, misalnya kalau mendekati 0 berarti kalau kalkulusnya kan misalnya ini ada titik 0 di sini ya. Titik 0 di sini. Jadi kalau mendekati 0 berarti dari arah kanan mendekati sama ya. Dari sini juga mendekati. Nah, makin mendekati 0 ini kan makin kecil ya. Nggak sampai 0 tapi gitu. Kalau limit mendekati itu kan nggak sampai di titik tersebut gitu. Nggak sampai di titik tersebut tapi hanya mendekati. Sampai sedikit-dikitnya jaraknya gitu. Mendekati. Jadi berarti limit delta T mendekati 0, nanti delta-nya T-nya itu kecil sekali gitu. Artinya kalau kecil sekali itu seperti itu gitu. Tapi nggak sampai 0 gitu. Delta T, artinya delta T-nya itu tetap nggak bernilai 0 gitu. Tapi hanya mendekati. Artinya sangat kecil gitu jaraknya.
delta T-nya itu bukan 0 maksudnya, tapi sangat mendekati 0 gitu. 0,00 sekian. Misalnya delta T-nya 2 gitu. Jadi bukan delta T-nya misalnya persis di 2, enggak. Jadi hanya mendekati 2 tersebut. Nah, dalam limit itu nanti di bawah itu ada tulisan. Kembali ke gambar. Nah, delta X, limit delta X per delta T, di mana delta T-nya itu mendekati 0, itu bisa kita, kalau dalam kalkulus kita jadikan dx per dt ya. Apabila limit delta T mendekati 0, dari delta X dibagi delta T, itu sama dengan, rumus turunannya adalah, jadi sama ya, limit delta T mendekati 0, delta X per delta T, itu sama aja dengan turunan X per dt ya, jadi dx per dt. Artinya berarti apa? Berarti V adalah turunan dari X. Kalau dalam kalkulus itu dari turunan. Dari persamaan 2/3 dapat dituliskan bentuk anti diferensialnya. Ini kalkulus lagi nih. Saya harus jabarkan dari kalkulusnya dulu ya. Kita anggap kita udah ada jelas yang T sama dengan limit delta T mendekati 0, delta X delta T menjadi V sama dengan dx per dt. Nah, ini berarti kalau ada bentuk begitu berarti T ini adalah turunan dari X ya. Dx per dt berarti turunan dari X kalau menurut kalkulus ya. Nah, apabila saya integralkan, kita gini dulu nih, kita operasikan berarti dx adalah sama dengan d kali d. Nah, apabila kita integralkan, berarti yang sebelahnya juga harus integral. D kali d. Jadi asalnya dari situ. Terus yang di bawah, dengan jarak atasnya, X-nya adalah X, batas atasnya ya. Dan batas bawahnya 0. Nah, kalau yang ini karena dt, berarti batas atasnya adalah T. Dengan T di bawahnya adalah T sama dengan 0. Kalau ini karena dx, berarti batas atasnya X, batas bawahnya X sama dengan 0. Ini X juga nih 0. Cuman X sama dengan 0 deh. Kalau dt, integral dt adalah yang dipakai batasnya adalah batas atas T-nya, nanti kita tahu berapa, dengan batas bawahnya T sama dengan ini 0, ini T-nya. Jadi beda antara 0 di sini sama 0 di sini beda ya. Kalau ini 0 X sama dengan 0, ini 0 di sini T sama dengan 0 karena ada ini dt ya. Kalkulusnya begitu ya. Nah, kita nah, kita sederhanakan ke atas aja ya, biar hilang. Ya, Mas. Udah lebih ya, Mas? Kalau 5 menit lagi bisa nggak? 5 menit lagi ya. Nah, saya sambung ke atas. Berarti kalau integral sesuai kalkulus ya, integral batas X
dx sama dengan integral. Nah ini kalau kita sederhanakan lagi, integral dx-nya menjadi, kalau batas atasnya x berarti kan integral dari dx adalah kan gitu, integral dari x, integral dari ini kan maksudnya kalau langsung dx berarti 1 dx ya. Integral dari 1 dx adalah x berarti x dengan batas atas x dengan batas bawah 0, itu hasil integralnya ya dari dx. Jadi ini kita lanjut ke atas nih. Nah, sedangkan yang di bawahnya adalah integral dari t dt adalah pt kan, pt dengan batas atasnya t dengan batas bawahnya 0. Nah, tinggal kita pakai batasnya berarti x. Nah, variabel yang batas atasnya kita jadikan x dikurang batas bawahnya 0 kurang 0 ya, sama dengan VT-nya kan itu T-nya kita masukkan dari PT tetap dikurang. Nah, 0-nya jadi T, batas bawahnya berarti dikurang T kali 0 berarti 0 ya. T kali 0 kan berarti 0. Pengganti T-nya ini di bawahnya adalah, jadi tinggal menjadi X min XO ya. Ini bukan 0 mas. Dalam batas bawahnya X min XO nih harus. X min XO sama dengan PT min 0, jadi akhirnya menjadi X min XO sama dengan PT. Nah, kemudian X sama dengan, berarti X sama dengan, ini karena pindah ke kanan jadi XO, ini PT berarti plus PT. Gitu. Makanya luas jadi gitu. Oke, nanti kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya karena waktunya sudah habis ya. Gitu aja dulu bahasan kita, nanti kita bisa ulang lagi pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.